Saudara, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan akan diperiksa Kejaksaan Agung Senin pekan depan. Nadiem akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Harly Siregar sebagai Menteri Pendidikan saat itu, keterangan Nadiem Makarim sangat dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara. Penyidik ingin mengetahui peran yang bersangkutan dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Fungsi pengawasan ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini. Tentu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan. Presiden ke-7 Joko Widodo berulang tahun ke-64 pada 21 Juni 2025. Sejumlah warga berdatangan ke rumahnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo sejak pagi untuk memberikan selamat dan menikmati makanan yang disediakan. Acara perayaan ulang tahun itu digelar secara sederhana di depan rumah Jokowi. Sejumlah tumpeng dan kue dari warga serta relawan ditata berjejer. Tikar dan kursi kemudian disiapkan untuk warga. Jokowi yang tengah dalam masa penyembuhan dari alergi kulit muncul menyapa warga. Dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang pekan depan. KPK enggan menjelaskan peran Khofifah Indar Parawansa yang diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dana hibah yang bersumber dari dana APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Namun hingga kini KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Sementara tahun 2021 hingga 2022, Khofifah adalah Gubernur Jawa Timur dan kini terpilih kembali sebagai Gubernur Jatim di periode kedua. Terhadap saksi KIP selaku Gubernur Jawa Timur, namun yang bersangkutan telah menyampaikan surat penjadwalan ulang pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada September 2022 lalu, dan KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka terkait dengan hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Saudara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau kampus IPDN di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang akan menjadi tempat pelaksanaan retret gelombang kedua. Wamendagri memastikan retret kedua ini akan diikuti 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kampus IPDN Jatinangor ditunjuk menjadi lokasi retret gelombang kedua kepala daerah di Indonesia yang akan dilaksanakan mulai dari 22 hingga 26 Juni 2025. Bima Arya memastikan dari 93 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdaftar, 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengikuti retret gelombang kedua ini. Sementara sisanya berhalangan hadir dengan alasan kesehatan. Bima menambahkan sebelum diberangkatkan ke IPDN, seluruh peserta dikumpulkan dan menjalani tes kesehatan terlebih dahulu di Kemendagri. Ini kepala daerah yang sebetulnya sudah dilantik tapi tidak mengikuti gelombang pertama, ini teman-teman dari Bali misalnya. Yang kedua adalah teman-teman yang dismisal, gugatan di MK-nya tidak lanjut. Dan yang ketiga adalah yang telah dilantik karena proses PSU telah selesai. Nah, ada sejumlah kepala daerah lagi di ujung nanti yang belum mengikuti retret karena memang belum selesai. Seperti Barito Utara, ini kan masih PSU kembali gitu. Jadi sekarang ini 87 kepala daerah dan wakilnya.
Informasi selengkapnya terkait pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Aufa Farid di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Dan juga ada Ahmad Fadilah dari Jatinangor, Jawa Barat. Kita ke Jakarta terlebih dahulu bersama Niko Anggriawan. Niko, selamat pagi. Terkait dengan retret ini, sejauh ini bagaimana persiapan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua ini? Dan berapa kepala daerah yang pasti mengikuti retret ini, Niko? Ya, sejauh ini kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat masih terus melakukan persiapan, diantaranya masih bersih-bersih lapangan yang nantinya akan menjadi tempat apel, lalu ada beberapa persiapan lain seperti kursi-kursi yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan bagi mereka kepala daerah yang belum melakukan tes kesehatan di hari sebelumnya di gedung BPSDM Kalibata, Jakarta Selatan. Dan kemudian yang bisa saya laporkan pada saat ini mengenai berapa pastinya jumlah peserta yang akan menghadiri retret gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Ini nantinya ada sekitar 86 peserta. Wati dan juga saudara. Di antaranya ini 7 diantara ini tidak mengikuti retret karena 6 diantaranya beralasan sakit, lalu 1 diantaranya yakni Gubernur Papua Pegunungan, ini ibundanya meninggal dunia. Dan kemudian selain itu juga ada beberapa hal yang dilaksanakan nantinya sebelum nantinya akan dilepas oleh Sekjen Kemendagri pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 8 nantinya Rahma dan juga saudara ini akan dilaksanakan apel pelepasan di depan gedung A kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, dan nantinya akan bersama-sama pada pukul 8.30 para peserta retret ini langsung menuju ke stasiun bus KCIC di Halim, Jakarta Timur, sebelum nantinya akan sampai dan disambut oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di stasiun Tegaluar. Dan berdasarkan runtutan acara, ini kemarin ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ada beberapa hal yang dilakukan secara khusus atau peserta yang diperlakukan secara khusus, yakni ada 3 pita warna yang akan disematkan ke dalam tubuh peserta, yakni pita berwarna hijau itu menandakan bahwa peserta tersebut fit dan aman secara kesehatan untuk melakukan retret, dan juga ada pita berwarna kuning yang mana pita berwarna kuning tersebut menandakan peserta ini masih melakukan atau masih mempunyai catatan kesehatan dan perlu pengawasan. Dan ada juga pita berwarna merah yang artinya peserta tersebut ini perlu diawasi secara ketat karena masalah kesehatan yang dimilikinya. Dan nantinya setelah sampai di stasiun Tegaluar nanti akan dilakukan coffee break, lalu juga ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan oleh Wamendagri. Dan kemudian selain itu juga kemarin ada beberapa kepala daerah yang tidak sempat ikut pemeriksaan kesehatan karena alasan ada acara seperti Gubernur Bali, lalu ada beberapa daerah di wilayah Bali ini tidak mengikuti tes kesehatan. Dan tentunya nanti sebelum berangkat menuju ke stasiun Halim ini nanti akan dilangsungkan proses tes kesehatan kembali oleh mereka yang belum mengikuti tes kesehatan. Dan kemudian yang berbeda Rahma dan juga saudara, ini nantinya retret pada kali ini akan dilakukan bersama wakil kepala daerah, berbeda dengan gelombang pertama sebelumnya yang mana di Magelang ini telah dilaksanakan, namun hanya kepala daerah saja. Namun kali ini untuk menyatukan visi dan misi dalam memimpin wilayahnya masing-masing, retret gelombang 2 ini akan melibatkan wakil kepala daerah, dan tentunya ada beberapa materi yang nantinya akan disampaikan selama retret gelombang kedua berlangsung di Jatinangor, yakni adalah materi-materi dari program-program prioritas Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, lalu kemudian ada materi-materi anti korupsi, dan juga ada beberapa materi-materi baru yang berkaitan dengan program yang telah berjalan. Dan tentunya ada satu materi lagi, yakni terkait dengan wawasan kebangsaan yang tentunya nantinya akan disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Kita masih nantikan Rahma dan juga saudara bagaimana prosesi keberangkatan atau pelepasan yang nantinya akan dilakukan oleh Sekjen Kemendagri bagi para peserta retret yang nantinya akan melangsungkan retret gelombang kedua di Jatinangor, Jawa Barat. Rahma, kembali ke studio. Ya,
Terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan kemarin, Niko, apakah semua kepala daerah ini dinyatakan sehat dan bisa mengikuti retret? Ya, kalau misalnya berbicara terkait dengan apakah peserta retret ini memiliki kesehatan atau dinyatakan fit atau tidak, ini telah diberikan tanda berupa pita yang tadi saya sudah jelaskan. Ada pita berwarna hijau, ada pita berwarna kuning, dan juga ada pita berwarna merah. Apabila pita berwarna hijau ini menandakan si peserta tersebut aman secara kesehatan dan fit, layak untuk mengikuti retret yang akan berlangsung selama 4 hari, yakni 22 Juni hingga 26 Juni 2025. Sementara kalau misalnya pita berwarna kuning, Rahma dan juga saudara, ini menandakan bahwa peserta tersebut ini memiliki catatan kesehatan dan perlu diawasi. Dan kemudian ya apabila mereka memiliki masalah kesehatan yang serius, tentu nanti dari pihak Kemendagri atau panitia ini akan memberikan pita berwarna merah yang mana nantinya peserta tersebut akan diawasi secara serius tentu. Rahma. Baik, kita beralih ke Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Ahmad, bagaimana dengan persiapan dan pembekalan apa yang untuk kepala daerah ini di hari pertama retret gelombang kedua di IPDN ini, Ahmad? Ya, Rahma, pihak IPDN di kabupaten sedang melakukan persiapan menjelang pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua yang rencana akan dilakukan pada besok hari. Di mana memang segala persiapan sudah diyakini untuk menggelar retret kepala daerah, baik itu ruang belajar bagi para kepala daerah, kemudian ruang makan, ruang kantin, dan salah satu adalah asrama terbatas bagi kepala daerah, di mana nantinya selama retret di Jatinangor kepala daerah akan menempati asrama Raja IPDN. Rahma dan Saudara, terkait dengan materi apa saja yang akan dilakukan selama tidak berbeda jauh dengan pada. Oke, baik Ahmad. Baik Ahmad, terima kasih.